terlebih lagi kalau yang diberi minum itu adalah orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau binatang saja ketika kita memberinya minum bisa menjadikan dosa kita diampuni, maka lebih lagi kalau yang kita beri makan dan itu adalah orang yang beriman. Kemudian yang kelima, adab yang kelima adalah qaulus shaim idza syutim inni shaim. Perkataan seseorang ketika dia berpuasa, ketika ada yang mengajaknya berkelahi, bertengkar, dia kemudian mengatakan inni shaim. Inni shaim. Ya, Rasulullah mengatakan kullu amali ibni adam lahu. Semua amalan yang dikerjakan anak Adam itu untuknya. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah milikku, ya, untukku, dan akulah yang membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah itu kadang disebutkan kalau kamu begini kamu dapat begini, kalau kamu begini kamu dapat begini. Orang yang sholat berjamaah pahalanya lebih besar 27 derajat misalnya. Orang yang pergi mengantar jenazah misalnya sampai dia dikuburkan pahalanya sama seperti 2 gunung Uhud. Disebutkan besaran-besaran pahalanya. Tapi kata Allah, puasa itu untuk saya, dan sayalah yang akan membalasnya. Ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa puasa itu bisa tidak terbatas ganjaran pahalanya, ya, besaran pahalanya, karena Allah yang mengatakan sayalah yang akan membalasnya. Dan Rasulullah mengatakan as-siyamu junnah. Ya, puasa adalah perisai. Ya, perisai. Apa itu perisai? Tameng. Ya, orang mau berperang misalnya, dia tidak hanya bawa pedang, dia juga membawa tameng, perisai yang menghalanginya dari serangan musuh. Rasulullah mengatakan as-siyamu junnah. Ya, Allah, dia hadis qudsi ini, ya, Allah mengatakan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhar. Dan kalau kalian sedang berpuasa, maka jangan ada di antara kalian yang mengucapkan ucapan yang keji atau teriakan-teriakan yang tidak pantas. Ya, saling membentak antara yang satu dengan yang lain. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mur'un shaim. Kalau ada orang yang mengajaknya bertengkar, ada yang mencelanya, ada yang mengejeknya, ada yang mengajaknya berkelahi, dia kemudian harus mengatakan, atau dia hendaknya mengatakan, inni mur'un shaim. Sungguhnya saya sedang berpuasa. Dia katakan itu untuk mengingatkan dirinya dan untuk mengingatkan orang yang sedang mengajaknya bertengkar. Ini yang kelima. Puasa tidak hanya kita menahan lapar, haus, hawa nafsu, ya, berhubungan dengan istri, bukan cuma itu yang kita tahan, tetapi juga emosi kita, kemarahan kita. Ya. Jangan menjadi orang yang kemudian mau menggugurkan pahala-pahala puasanya, mau menjadikan puasanya itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya karena persoalan-persoalan sepele. Ini yang kelima. Yang keenam, ta'jilul fitr. Menyegerakan buka puasa. Rasulullah mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Sungguhnya manusia akan senantiasa terus berada pada kebaikan selama dia menyegerakan puasanya, mempercepat buka puasanya. Maksudnya di sini mempercepat buka puasa bukan makan sebelum adzan maghrib. Jangan dipahami seperti itu. Baru jam 5 sudah makan, sudah minum. Atau masih siang-siang jam 12. Ada yang lihat dia bilang tidak, saya cuma kumur-kumur saja. Jadi bukan itu maksudnya. Maksudnya setelah masuk waktu berbuka jangan ditunda untuk buka puasa. Jangan ditunda. Jangan bilang saya kan belum lapar ini, nanti saja. Ya, jangan ditunda. Ya, harus disegerakan ya buka puasa ini. Dan disunnahkan, ini yang ketujuh yang beliau sebutkan, disunnahkan berbuka puasa dengan rutop, dengan
kurma yang masih mentah, masih basah. Ya, kurma yang masih mentah atau masih basah. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW yuftir ala rutabat. Beliau berbuka puasa dengan kurma yang masih muda, qabla an yusalli, sebelum dia salat. Perhatikan ini, sebelum dia salat. Terkadang kita ada yang mengatakan, ya saya kan belum lapar, saya mau salat saja dulu. Ya tidak, buka puasa dulu. Dan Rasulullah dulu sebelum dia salat, dia buka puasa dulu dengan kurma yang masih muda, masih basah. Fa in lam takun, kalau tidak ada kurma yang masih basah, ya fa'ala tamarat, maka dia berbuka puasa dengan kurma yang kering. Fa in lam takun, dan kalau tidak ada juga kurma yang kering, ya hasawatin min ma, dia kemudian mengambil beberapa teguk air lalu kemudian meminumnya. Dan ya, adab yang ke-8, ketika kita berbuka puasa, kita berdoa kepada Allah. Iya, apa doanya? Ketika kita mau makan, kita membaca basmalah. Rasulullah mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah." Kalau kalian mau makan, maka hendaknya kalian membaca bismillah. Ya, tidak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam hadis ini tidak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, cukup membaca bismillah. Iya. Adapun doa dhahabat dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, maka ini dibaca setelah kita makan. Ya, kita mengatakan dhahabat dhama, telah hilang dahaga. Ya, tidak mungkin kita baca kita mengatakan telah hilang dahaga padahal kita belum minum. Iya. Wa batallatil uruq, telah basah tenggorokan. Tidak mungkin kita mengatakan telah basah tenggorokan kalau kita belum minum. Wa thabatal ajru insyaallah. Dan insyaallah pahalanya sudah dicatat. Tidak mungkin pahalanya dicatat kalau kita belum dianggap belum selesai melakukan satu hari puasa. Kapan kita dianggap selesai melakukan satu hari? Kalau kita sudah berbuka. Ya, makanya ini dibaca setelah kita makan. Yang ke-9, kathratu tilawatil Qur'ani fi Ramadan. Memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, dan kita di pertemuan yang lalu sudah membahas tentang keutamaan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kita disunahkan untuk memperbanyaknya. Kalau di luar bulan Ramadan kita dilarang untuk menamatkan ya lebih cepat dari 3 hari. Di bulan Ramadan kalau kita bisa tamatkan setiap hari silahkan, untuk mendapatkan keberkahan waktu di bulan Ramadan ini. Ini pengecualian. Bahkan lebih sering tidak mengapa kalau ada yang bisa tamatkan satu hari ya 2 kali, di subuh hari 1 kali, lalu kemudian malam juga 1 kali, silahkan. Ya silahkan. Dan kalau kita baca penjelasan ulama tentang apa-apa yang kita dimotivasi untuk lakukan di bulan Ramadan, jemaah sekalian, itu semuanya adalah amal soleh. Tidak ada tidur. Ya, yang biasa kita lakukan justru lebih banyak tidur di bulan Ramadan. Tidak. Di sini beliau mengingatkan agar kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bukan memperbanyak tidur. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis dikatakan bahwa karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dia adalah orang yang dermawan dan kedermawanannya bertambah di bulan Ramadan ketika Jibril mendatanginya. Wa kana yalqahu fi kulli lailah. Di bulan Ramadan beliau bertemu dengan Jibril di setiap malamnya. Fayudarisuhul Quran. Dan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama kita mengatakan di situ beliau kemudian memurajaah hafalannya. Rasulullah menghafal Al-Quran, menghafalkan wahyu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah bukan orang yang pandai membaca dan menulis. Ya. Beberapa orang mengatakan itu adalah kekurangannya Rasulullah. Ada yang menjadikan itu sebagai kekurangan, padahal sebenarnya tidak. Ada hikmah yang sangat besar kenapa Rasulullah SAW itu
Dialah yang diangkat menjadi nabi, dan dia adalah nabi yang tidak menulis dan tidak bisa membaca. Salah satu di antara hikmahnya untuk menghilangkan keraguan, jangan sampai ada yang mengatakan bahwa apa yang terdapat di dalam Al-Quran, kabar-kabar umat-umat terdahulu, kabar-kabar yang beliau sampaikan tentang cerita-cerita umat-umat terdahulu, itu beliau baca dari buku-buku yang ada. Lalu kemudian beliau mengklaim bahwa itu adalah Al-Quran. Ini salah satu di antara hikmahnya. Rasulullah menghafalkannya dari Jibril alaihissalam. Dan beliau melakukannya ketika di bulan Ramadan ini, beliau mengulang-ulang hafalannya. Ini juga menunjukkan bagaimana kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh dari kita, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak usah berandai-andai. Tidak usah mengatakan kenapa mesti beliau yang jadi nabi, kenapa bukan saya? Bandingkan dengan antum. Kira-kira kalau antum yang jadi beliau itu bisa tidak hafal semua itu wahyu. Yang ada saja sudah jelas-jelas itu. Banyak Al-Quran, ada di handphone, ada di rumah, ada di kantor, di tempat kerja, tidak dihafal-hafal juga Al-Quran ini. Kita belum bisa juga, belum selesai, belum tembus hafalan kita. Jangankan 30 juz 30 saja setengah mati. Siapa yang hafal 30 juz 30 di sini? Siapa yang sudah tembus juz 30 hafalannya? Ada. Kalau 30 juz Rasulullah jemaah sekalian, dan beliau melakukannya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini. Kemudian doa. Kita selain membaca Al-Quran, kita disyariatkan, disunnahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Kita disyariatkan juga untuk banyak berdoa. Pada saat kita berpuasa, kita disyariatkan untuk banyak berdoa. Begitu juga pada saat kita berbuka. Yang pertama, pada saat kita berpuasa, di setiap waktu pada saat kita berpuasa, karena Rasulullah SAW mengatakan salasatun la turuddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Siapa mereka? Yang pertama as-shaim, orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Wal imamu adil. Kemudian yang kedua pemimpin yang adil, dan yang ketiga da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Disebutkan dalam riwayat lain, falaysa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya orang yang terzalimi itu tidak ada yang membatasinya, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa, pemimpin yang adil, dan orang yang dizalimi. Di dalam riwayat lain dikatakan banyak bersyukur kepada Allah, dan ini taufik tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa masjid-masjid binaan kita itu alhamdulillah selalu istiqomah, tidak kemajuan safnya. Di beberapa masjid itu biasanya kemajuan kalau sudah hari sekian itu sudah maju safnya. Alhamdulillah kita konsisten. Paling 1-2 yang kemudian kurang. Kemudian yang ke-17 al-ijtihadu fil ashril awakhir. Bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir yang diisi dengan i'tikaf. Tidak perlu kita bahas tentang sunnah-sunnah dan tata cara i'tikaf ini. Ini ada pembahasannya tersendiri. Begitu juga sholat tarawih, tidak perlu kita sebutkan sunnah-sunnahnya dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan adalah zakatul fitr. Mengeluarkan zakat fitri. Mengeluarkan zakat fitri yang wajib bagi semua orang yang mukallaf. Baik laki-laki maupun perempuan, yang tua maupun yang kaya, yang miskin maupun pokoknya yang punya makanan pada hari itu yang cukup dia pakai dan ada kelebihannya, maka dia disyariatkan untuk mengeluarkan zakat fitri. Dan tidak perlu juga kita bahas, kecuali kalau mungkin ada yang mau ditanyakan memang yang berkaitan dengan sholat tarawih ini, i'tikaf dan zakat fitri ini, kita persilakan. Ini 19 adab-adab yang beliau sebutkan yang berkaitan dengan puasa. Saya kira masih ada waktu. Masih ada waktu. Berapa? Ketika kita ingin berpuasa sunnah,
Iya. Antum yang minta izin sama istri. Iya. Apa harus kalau kita mau puasa sunnah? Itu pertanyaan. Satu pertanyaan. Terkait sahur tadi Ustaz, apakah misalnya kalau kita sudah masih bisa lanjut makan atau tidak? Kalau sahur. Oh iya. Iya. Yang pertama tentang puasa sunnah ini. Ya, tadi kita jelaskan tentang niatnya puasa wajib, bahwa dia mesti dilakukan di malam hari atau sebelum, minimal sebelum ya terbit matahari. Ya, sebelum terbit matahari kita niatkan. Berbeda dengan puasa sunnah. Ini kita tambahkan sedikit penjelasan. Puasa sunnah tidak. Ya, kalau kita bangun tidur misalnya, kita sholat subuh, lalu kemudian kita belum makan setelah sholat subuh sampai kemudian pagi, dan kita ingin berpuasa, ya, meskipun kita belum berniat tadi, kita ingin berpuasa, maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa, silahkan berpuasa. Rasulullah itu kadang bertanya sama Aisyah setelah selesai sholat subuh di pagi hari, apakah ada makanan yang bisa kita makan? Ya, Aisyah terkadang mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Lihat ini, di rumah seorang Nabi yang mulia, bahkan manusia yang paling mulia, terkadang tidak ada sarapan di rumahnya. Terkadang tidak ada sarapan di rumahnya. Ya, tetapi rumah beliau itu seperti surga untuk beliau dan untuk keluarga-keluarganya. Ya, untuk beliau dan untuk keluarga-keluarganya. Padahal kalau dilihat seperti itu keadaannya, kadang ada, kadang tidak ada. Dan ketika tidak ada makanan, Rasulullah mengatakan kalau begitu saya berpuasa. Ya. Beliau sampaikan kepada istrinya, tetapi tidak minta izin. Ya. Yang minta izin kalau dia mau puasa sunnah itu adalah istri. Ini penting. Kalau suami tidak. Iya. Dan ya, jangan jadi laki-laki yang seperti ini, yang setiap mau apa-apa minta izin sama istri. Apalagi kalau ibadah. Tidak, saya tidak bilang antum. Saya tidak bilang antum, tidak. Ini secara umum. Ini secara umum. Kita tidak kaitkan. Jangan menjadi laki-laki yang setiap mau melakukan sesuatu, apalagi masalah ibadah, dia minta izin sama istrinya. Bahaya itu. Mau puasa sunnah minta izin sama istri. Mau berbakti sama kedua orang tuanya, mau kasih orang tuanya uang saku, uang belanja, harus minta izin dulu sama istri. Mau bersedekah di masjid harus minta izin sama istri. Mau pergi majelis taklim minta izin lagi sama istri. Mau belajar mengaji izin lagi. Iya, jangan. Ya, saya tidak bilang antum ini, saya tidak bilang antum. Jangan salah paham. Ini jangan seperti ini. Dan istri tidak boleh seperti itu. Istri tidak boleh seperti itu. Iya. Iya. Istri tidak boleh mendikte suami seperti itu. Ya, bahkan di dalam masalah ibadah sekalipun, dalam hal-hal yang lain silakan mungkin dibicarakan. Tetapi kalau sampai mendikte, mau pergi pengajian suaminya, iya, mau kemana lagi ini? Iya, mau kemana lagi ini? Ya, jangan sering-sering keluar. Nanti ketemu sama, ya suaminya bilang, tidak, saya tidak akan mencari yang diharamkan oleh Allah selama ada yang halal. Istrinya bilang, bukan itu yang saya takutkan. Yang saya takutkan justru kalau kamu cari yang halal. Kalau yang haram sudah jelas insya Allah tidak. Yang saya takutkan itu kalau kamu cari yang halal. Ya. Kan sedikit-sedikit mau keluar suaminya bahkan sudah pakai baju gamis, pakai kopiah, itu masih khawatir terus. Tidak, jangan sekalian. Jangan. Ya, jangan didikte apalagi di dalam masalah ibadah. Jangan menjadi wanita yang kalau suaminya mau berbakti sama orang tuanya, ini penting. Apalagi kalau kepada orang tua. Mau kasih orang tuanya misalnya uang belanja, mau kasih uang, mau kasih sesuatu, ya jangan dihalang-halangi. Ya, jangan dihalang-halangi. Ya, karena suami itu punya ya kewajiban kepada kedua orang tuanya. Berbeda dengan wanita ketika dia sudah menikah, maka dia lebih wajib taat kepada suaminya. Ya, meskipun dia tidak juga boleh mendurhakai orang tuanya. Ya, jadi kenapa kenapa wanita dilarang untuk berpuasa karena kalau berpuasa sunnah kalau suaminya ada, karena itu tadi, karena ada haknya suaminya yang harus dia ini. Ya, kalau suaminya lagi butuh itu, ya dia tidak bisa kalau sedang berpuasa sunnah. Ya. Sebaliknya, istrinya yang butuh, suaminya batalkan puasanya.
perhatikan ini, penting ini. Ada kalanya kebutuhan itu jamaah sekalian menjadi wajib untuk dipenuhi. Kebutuhan suami istri, ini penting. Jomblo perhatikan ini ilmu ini. Ada kalanya kebutuhan untuk dipenuhi, kebutuhan suami istri itu wajib untuk dipenuhi. Ya, wajib untuk dipenuhi. Dan kalau sudah wajib bertemu dengan sunnah, mana yang didahulukan? Wajib. Yang jelas seperti itu. Ya, istri tidak boleh bilang saya kan lagi fase sunnah, tidak boleh. Suaminya lagi butuh ini. Dan laki-laki itu terkadang berbeda dengan wanita. Kalau laki-laki itu kalau kebutuhannya dan sudah mau, bahaya kalau ditunda-tunda. Ya, bahaya kalau ditunda-tunda. Kalau mungkin wanita, ya itu ya psikologinya berbeda. Ada perkataan yang mengatakan laki-laki itu satu nafsunya, ya 99 akalnya. Tetapi satu nafsunya ini mengalahkan 99 akalnya. Pokoknya kalau sudah mau, pokoknya hilang semua akalnya. Ya, makanya wajib untuk segera dipenuhi. Kalau wanita tidak, 99 nafsunya, satu akalnya. Tetapi satu akalnya ini bisa mengalahkan 99, menundukkan 99 nafsunya ini. Banyak pikirannya, berpikir panjang. Makanya saya bilang tadi, kebutuhan ini yang berkaitan dengan suami istri ini kadang tidak bisa ditunda. Nah, kalau sudah seperti itu keadaannya, kalau dia puasa sunnah, dia mesti batalkan. Dia mesti batalkan dan penuhi kewajibannya. Seperti itu. Apa tadi yang kedua? Sahur. Sahur itu batasannya ketika kita mendengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Karena Rasulullah mengatakan itu. Iya, muadzinnya Rasulullah ada berapa? Ada 3 yang hadir di ininya saya. Tapi secara umum 2 orang yang sering bergantian. Ya, terutama di subuh. Ya, di subuh hari itu sebenarnya azannya itu 2 kali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah mengatakan makanlah selama Abdullah bin Ummi Maktum masih azan dan berhentilah makan ketika kalian mendengarkan azannya Bilal atau sebaliknya. Saya kurang ini. Yang jelas seperti itu, dua muadzinnya. Kalau muadzin yang pertama masih azan, itu masih boleh makan. Tetapi ketika muadzin yang kedua sudah azan, itu berarti sudah menandakan masuknya waktu subuh. Azan yang pertama itu untuk membangunkan orang-orang salat lain. Azan yang kedua untuk menandakan masuknya waktu salat subuh. Rasulullah mengatakan berhentilah ketika kalian mendengarkan azan itu. Jadi kalau sudah dengar, ya sudah berhenti makan. Ya, jangan bilang ini kan masih azan. Tidak. Jadi langsung berhenti ketika sudah mendengarkan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah bermanfaat pertanyaannya untuk semua orang. Kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.